orang tua. Ulun atas nama termasuk majelis ta'lim al-huda mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada Guru Kiai Haji Qurtubi yang sedikitnya pada saat ini meluangkan waktu ke tempat kami. Kami mengucapkan ribuan terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai acara dengan membaca Al-Quran yang diimami oleh Al-Mukarram Guru Kiai Haji Qurtubi. Persilakan. Alhamdulillah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembacaan surah Al-Fatihah tadi acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian acara selanjutnya yaitu tausiah yang berkaitan dengan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Guru Kiai Haji Qurtubi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu war-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا Innahu huwas samiul basir. Para ulama, guru-guru agama yang ulun muliakan dan dimuliakan oleh Allah, wabil khusus guru kita amun yang kita muliakan, para tokoh masyarakat, pemuka masyarakat yang sama-sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian yang ulun hormati, adik-adikku, anak-anakku sekalian yang kami sayangi dan kami cintai. Marilah bersama-sama kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan rahmat dan nikmat taufik hidayah dan inayah daripada Allah. Alhamdulillah masih dipanjangkan umur kita, disihatkan batang tubuh kita, masih dapat kita berbuat ibadah kepada Allah, masih dapat pada hari ini kita memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah curahkan rahmat, berkah, keampunan kepada kita, kepada masyarakat dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga salawat serta salam mari kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat-salawat yang kita ucapkan, dengan syair dan pujian yang kita lantunkan,
Kita sebagai umat yang mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan mendapat syafaat beliau masuk surga dengan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hidri 'inda al-bait muttaji'an baina radulaini. Manakala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Hijr Ismail di samping Baitullah, berbaring-baring di antara dua orang laki-laki, ammuhu Hamdah wa banu ammihi Ja'far bin Abi Thalib. إذ أتاه جبريل وميكائيل ومعهما ملك آخر فاحتملوه حتى داءوا به زمزم. Maka ketika itu datanglah malaikat Jibril dan Mikail disertai malaikat-malaikat yang lain membawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke sebuah telaga yang bernama air Zamzam. Maka Nabi kita ditelantangkan dan Nabi kita dibedah. Basaka min sudratin nahri ila asfali batnihi, maka membelahlah oleh Jibril akan dada Nabi kita mulai tenggorokan sampai kepada ari-ari panjangnya belahannya itu nah dibedah mulai digulung nah bedah sampai ke ari-ari. Wa qala Jibril li Mikail, berkata Jibril lawan Mikail, Mikail i'tini bi tastim mimma Zamzam kaima utahira qalbahu wa asyaraha sadrahu. Mikail, ujar Jibril, ambilkan bangsa bajana air Zamzam, aku hendak membersihkan dan mensucikan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Lalu pastakhnada faghasalahu salasa maratin fastakhraja qalbahu, mengeluarkan akan hatinya lalu kemudian membasuhnya 3 kali membasuh. Wa nada'a makana bihi min adad, mencabut Jibril yang di hati Nabi kita itu ada penyakit. Nah, ada penyakit. Apa penyakit hati itu? Yaitu ada darah hitam. Setiap kita berisi hati ini ada darah hitam. Kalau Nabi kita dibuangi, dicabut, maka ada darah hitam. Kada kawa setan menggoda Nabi kita karena tempat bersemayamnya kada kawa lagi, kada ada lagi di situ. Napa gerang penyakitnya itu? Yaitu adalah al-alaqatu asyauda'u min hadis setan. Itu adalah darah nang ada darah hitamnya, tempat bersemayamnya setan di situ. Kalau kita ini setan itu selalu ada. Bujur aja pang waktu kita sadar dan ingat. Mbak, ada kisah aja kita sallallahu la ilaha illallah. Waktu ingat, ayo setan kayak namun kada ingat kayak bagian kok. Oh ya ada ingat dah. Nah, keluar pada masjid, keluar pada majlis taklim. Nah, di pasar berjalan kalau kahilir melihat namina kancang. Di rumah kandur, di rumah bau lampin. Nang di pasar bau harum, lo tunjuk ke pasar. Tahilap ini sini, tahilap. Apalagi ke jalan itu ada warung, warungnya gue udah mulai suara tinggalah, warung jeblay. Warung jeblay. Tapi warung jeblay itu apabila minum ada sebuting 50.000. Oh, mai larangnya aja. Kenapa? Tapi wayah minum tuh tanpa ditumpanginya. Di mengipasiakan di rumah ngipasiakan kada, maulah banyu saurang, mau nasi saurang.
biar aja habis duit yang penting happy. Di saat manusia lupa, setan menggoda, menjerumuskan manusia, menggelincirkan manusia ke jurang kemaksiatan, bahkan kekufuran dan kemurtadan. Di saat lupa ini, setelah inya tergoda, setelah berbuat maksiat, setelah berbuat dosa, masih ada kesempatan bagi kita untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepat minta ampun lawan Allah taala. Minta ampun walaupun tak salah 70 kali sehari, tetap minta ampun dari dosa dan kesalahan, baik dosa besar bahkan dosa yang paling kecil pun minta ampun. Rabbi firli wa li walidayya kama rabbayani shaghira. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah. La kain ditapas tuh aluaran dosanya. Oh my, setan bukit bener nih ini. Nah, bukit bener ini diampuni. Aku makalaham berhimat-himat manggudah habis-habisan. Sekalinya diampuni oleh Allah Taala. Oh masih sia-sia gawianku menggoda. Awas kan setannya. Masih ada kesempatan yang besar bagi aku. Saat apa? Saat sakratul maut datang setan menggoda. Dalam tafsir Yasin ada 3. Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan idza kana al-'abdu 'indal maut, apabila adalah seorang hamba itu saat inya sakratul maut, ketika sakratul maut, ada setan datang dan duduk 2 orang setan di kanan dan di kirinya. Setan yang duduk di kanan ka ummihi ka abihi, seperti bapaknya seperti ibunya. Maka setan berada di kanan tadi biyaminihi, itu adalah ka'abihi, seperti abahnya. Apa itu setan? Ya bunayya, ya bunayya, anakku. Maka seperti sama lawan abah kita, karena kekuatan setan iblis ini minta kekuatan kepada Allah. Minta juga minta kekuatan supaya berubah-ubah, dapat dirinya berubah-ubah, jadinya kayak panak, jadi kayak panak, jadi kami berubah-ubah, lalu diberikan kekuatan itu. Istidraj, lanjuran daripada jin dan syaitan itu bisa berubah batang tubuhnya seperti abah kita. Wahai anakku, nah ini abah kayak datang pas ayah kita. Wa anakku ya bunayya kuntu laka syafiqan wa muhibban. Nah onak abah nila kayak ikam lawan ikam, sayang benar ikam, cinta benar kayak lawan ikam. Wahai anakku, abah nila kayak bagawi ikam siang malam ikam papahuman. Hujan panas ikam bagawi bahkan siang malam abah bagana di pahuman, rela nak demi ikam sayang. Setan ini bergerak itu. Setan apa kita? Lihat, makanya ulah anak meninggal kadang-kadang ada aja. Bah, gitu. Padahal mama sudah lawas meninggal, abah sudah lawas meninggal.
masih berteriak memanggil mama abah. Ini syaitan yang datang sebelah kanan tadi seperti adalah bapaknya abahnya. Nah, balas nasai jasa abah. Oh nah, ala dini nasari. Nah, oh nah, mati kamu untunglah, mati kamu agama Nasrani nakai. Wahwa khairul adiyan, itu nakai agama yang bagus nakai. Islam tuh kada baik nakai. Islam kada bagus nakai. Agama Nasrani yang bagus. Hendak menggelincirkan di akhir umur. Maka bila tergelincir ini, kapan nih gue tobatnya? Tidak juga. Na'udzubillah. Kurang-kurang nambi kanan seperti abahnya, maka bisi malih nang di kirinya ka ummihi seperti ibunya. Ya qulu, berkata syaitan seperti mamanya tadi, datang duduk di sebelah kiri. Ya bunayya, oh anakku, nah ini mama anak kayak datang. Mama beruntung ini hati, nah mama kalau dia itu sama mama juga. Untungan kayak mama kita 100% yang menyerupai, mama kita dalam kubur nyopainya. Nah, oh nah, wahai anakku, nih nak dibukakannya parut. Nah, karena batni wi'aan, nah di parut mama nak kayak kami nang mengandung ikam semalam 9 bulan 9 hari ikam dikandung. Lihat parut mama nah, dilihat dia dasar bucu juga kayak mama kita. Jaga ibadah mama kita hirang-hirang juga parutnya, karena mau pang putih. Amun mama kita lama bertangkal-tangkal di parut orang lama. Lihat dia udah sampai 2 orang lama. Di mama kita pas ayah mama kita. Nah, dibukakannya pulang maka jelas nampak susunya mama cul putang. Syaitan mama cul putang. Nah, inilah kayak sadri. Anakku, sadrilah kasihan. Inilah kayak susu mama nak kayak. Nah ikan isap semalam. Ini amna. Dan lanjut susunya. Kurang berenakan. Syaitan. Ngaluar belum tambahan. Syaitan dari. Nanti dari. Mangkat. Nah, onak. Pakdilah kawitaan. Ini tanpa mama nak kayak kami. Ya tanpa mama. Nang ikam kami semalam nak kayak ikam hirai. Iya ni nak kayak tanpa mama ni nak kayak. Beruntung. Ya kan boleh. Wahai anakku, oh anakku. Nah kita ni nak meninggal dah. Ada kau daya lagi. Terpengaruh kena situ. Lupa Allah situ. Lalu apabila ia sudah membuka daripada tampahannya, ujarnya menyatakan ini kata tampahan mama, ini kata tampahan kami hirai semalam. Wahai anakku, jasa mama nakai balas nakai. Nah, ala dinil Yahudi, matilah wahai anakku ikam atas agama Yahudi. Wah khairul adyan, itulah kayak agama yang bagus. Islam tuh ada bagus nakai. Jangan mau ucap la ilaha illallah naklah. Tapi orang nang beriman dan beramal saleh, ia dipelihara oleh Allah. Tetap mengucapkan kata-kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Man akhira kalamihi minad dunya la ilaha illallah dan desukila dakhala jannah. Siapa yang mengucap mengatakan la ilaha illallah pada akhir umurnya niscaya dijamin masuk surga. Di sini hendak menyelamatkan
keluarga kita nak meninggal tuh la ilaha illallah la ilaha illallah dikirakan kata telinganya supaya terpengaruh itu. Jangan macam-macam Pak Aceh di mana mandap sigil sertifikat semalam mana Anda bini pian yang semalam Bang nang hajar kawin makan nom semalam dah ada semikiran bini lagi ada semikiran sigil lagi ada sertifikat lagi hadapi la ilaha illallah niscaya dijamin masuk surga. Dua ulang nak kau menyelamatkan. Nah, usaha ikhtiar kita menyelamatkan disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Di saat sakaratul maut itu hendaknya dibacakan surah Yasin. Man qara'a surah Yasin bi kulli harfin. Siapa nama baca surah Yasin, setiap hurufnya itu Allah turunkan malaikat 10 malaikat yang turun. Kira berapa Yasin itu hurufnya? Ada surah makna itu nilai. Kalau ayatnya 83. Kalau ayatnya 83 surah Yasin kok. Kalau hurufnya anggap aja 10.000 hurufnya. Kalau 10.000 hurufnya berarti lang turun malaikat 100.000. Bayangkan. Malaikat itu turun besar. Ngelilingi kurang anak meninggal dari digulinginya. Makanya bila anak meninggal itu bacakan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Berapa tu turun atas mereka turun atas mereka hingga sampai anggap 100.000 malaikat namolingi bah ibak benar kampung nih ibak 1.000 dia banyak mana di kampung ibak mau lingi saya tanam berdua dia begitanya tak urung lalu malaikat yang turun ini menjauhkan lawan setan nang berdua nang berteman kayak mamanya abadnya tadi. Setan apa ini? Ujar malaikat yang mamanya mengganggu orang anak meninggal aja pura-pura nak kayak abah kayak mama bukit nenek. Jadi kita adalah adik kita. Jauh. Kita buka benar tak? Terbangnya buka benar. Setan tadi buka larinya takutan lawan malaikat nambah banyak tadi. Di saat itulah malaikat mendoakan. Nang malaikat atus asalkan dibacakan Yasin. Nah kasihan nih kenapa pian nang meninggal di rumah sakit kasihan benar. Jangan bacakan Yasin. Dokter nih. Malah orang anak meninggal dikit-dikit baru nyolok. Membantu pernapasannya bukit. Deba akal. Ini akibat apa? Akibat bungul agama. Pintar kedokteran agama bungul. Terus orang aja. Tiba jaga wani jauh itu. Singgung dokter. Orang dibacakan Yasin kenapa? Maka dihinyi-hinyi par orang. Dia nang melihat orang meninggal dihinyi ke baru dihinyi ke iman dihinyiknya. Agama pintar perlu supaya kita dapat tadi berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kawak menolongi orang nak hendak meninggal dunia mungkin keluarga kita mungkin saudara kita mungkin adalah jiran dan tetangga kita datang kita membacakan surah Yasin bahkan dibacakan surah Yasin itu bukan hanya sekadar meninggal dok sudah meninggal dimandiin bahkan hendak ditelakenakan itu dibaca surah Yasin terus waktu mayat nang itu nang dikebumiakan nang hendak dipatak tuh bila pulang tabala tuh bila sampai ke luang tuh nah bila pas ke luang tuh berarti baca lagi surah Yasin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Malaikat turunannya besar nah menjaga dan mendoakan malaikat ini daripada setan karena setannya ketujuh mengganggu jadi didoakan oleh para malaikat.
Dan kemudian Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam naba mulang dibuati lawan siden, tidak ada siden, yaitu penuh dengan wa mana'ahu ilman hikmatan, imanan yakinan, dan islaman sempurna luar biasa. Seluruh makhluk Allah, seluruh hamba Allah yang sempurna itu Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semulia-mulianya Nabi dan semulia-mulianya Rasul. Hati sidin bersih, penuh dengan sifat ilmu, sifat iman, sifat keyakinan, sifat keislaman, Islam yang sempurna. Dicap belakang Nabi dengan capnya adalah khatamun nubuwah, antara kedua malaikat baina kafaih, yaitu bertulisan penutup Nabi dan Rasul. Summa utiya bil borak, didatangkan seekor borak dari surga, datang. Lalu kemudian ini borak kendaraan Nabi Isra Mi'raj, tangga diambilkan dari surga juga, surga Firdaus. Walaupun borak ini kecil, ada kenal ada, nah kayak anak udah aja, tak kenal pada himar. Yada'u hafirahu inda muntaha tarbihi, sekali melangkah kaki tumitnya sejauh mata mandang, jalannya kayak kilat, cap sejauh mata mandang sampai Nabi dari Makkah sudah berada di Thayyibah, yaitu Madinatul Munawwarah, Madinah. Jarak antara Makkah ke Madinah itu 420 km kurang lebih. Jarak Makkah ke Madinah itu 420 km. Sekali jam melangkah sampai sekejap mata. Sambayang Nabi dulakan. Ujar Jibril, ya Muhammad ya Rasulullah, tahukah sampian di mana sampian sambayang? Ujar Nabi, karena tahu aku wahai Jibril. Ujar Jibril, itu sambayang sampian adalah di Thayyibah, yaitu Madinatul Munawwarah. Di mana ini ya Nabi? Madinah itu ya Jibril tampak sampian karena berhijrah ke sini. Dan kemudian jasanya kebun kurma itu. Dan sampian karena bahkan bertinggal bermukim di Madinatul Munawwarah ini. Hingga Nabi kita wafat di Madinah. Ujar Nabi, mandara kabri wadabat lahu syafaati, siapa jarak kuburku wajib dapat syafaatku karena pada hari kiamat. Untung nang sudah berangkat haji, ini jamin Rasul. Untung nang berangkat umrah, ini jamin Rasul. Kayak pahanak tulak dulu jual tanah maling alih, tanahnya jual, madam buahnya lambat, tanahnya aja jual, udah berangkat umrah, berangkat haji, nah tanah kada ada besi gitu ya berdua. Siapa tahu untung di anak ma berangkat pian, nah siapa tahu untung di bini, nah bini membawa. Nah, ada orang datang ke rumahku, hendak menjual tanah. Ujian nang bini ini, anu kuduai kenal ke rumah pian, tapi ulun lawan lagi ulun kena. Ya, jam berapa pian datang? Ya anggaplah 2 jam lagi lah. Ulun datang kena ke rumah pian. Ulun mah ada laki ulun lagi. Sidinnya tua 70 tahun umur, mah ada laki-laki udah mati kunang laki nih muntuha jadi ada ini sama ada uyuh pada apa saya kaji datang ke rumahku bawa motor Honda Jazz yang hanya roh ini yang warnanya kuning-kuning ini keluar lelakian 30 tahun gagah ulama
Jako mana Jako mama Ikam Nini Ikam tadi ke Jako mama Nini apa gue banyak tuh bini tak ulahnya bujur tuh 70 tahun bini tapi memberangkatkan haji tulak haji di Batapura tutup kok Intan dijulung orang laki lah dijulung orang bini orang laki motor ditukarakan pulang Jako untungnya Ikam bini membawa biar tapi tuh aku udah Jako biar tuh apa juga Pak Jadi laporan aja kok kalau tahu lagi satu anunya bayangkan Jako anu ayo ting ting Rabu semalam Guru Amuna aku diundang orang pengantenan di Sungai Andai nang pengantin ini penyanyi dangdut oh iya penyanyi dangdut ada patuan guru pak kawan diundangnya datang kok umurnya 20 tahunan ya abahnya aja tuh aku anaknya kawin jadi nang mau undang aku datang apa sih datang di muka melihat gambar pengantin kan ini ada gambar di muka tuh gambar nah bapak loka lihat deh main tuanya lakiannya apa nih ini lakiannya guru lakiannya guru bujur umur 65 tahun cuma jadi bos jadi apa untungnya aja kak tuha tapi orang jadi bos alah dinasnya kita di guru amun aja kan jadi bos juga kikirane bisa guru amun lebih bini pulang tuh lagiannya tapi jujurannya 100 juta hadiahnya lawan bini nang di kawin tadi motor mobil sebuah mobil sebuah Brio nang 150 juta tuh mobil sebuah duit 100 juta untung benar nang lagi untung nang bini untung nanti kita nih jangan tak babi ini nang ada Jakarta urus biar aja sudah nah ada aja di Palar tiba-tiba Parai tiba-tiba sadur baik gadur untung adalah membawa kamaka nah menjulungi harta nah ya lah bujur tuh hasirin ini pangalihnya amun batinggal harta kayaknya makanya jago tadi sawaktu hidup nih mandak beramal ibadah bawa kap bawa tulak haji amun ini pamalalon harta tulak haji kada akun bawa kap ada akun nah bersedekah kada mau zakat kada keluarkan amun mati meninggal siapa meninggal bini bang anak amun dia setia menggendang seorang punya kawin seorang punya kawin nah kayak apa seorang punya kawin kayak apa seorang dalam kubur nah menyandang ajak Allah Ta'ala gara-gara berzakat kada bersedekah kada wakaf kada mau gara-gara bakhil seorang diajak ternyata inya belaki tuh ngarannya dibunguli harta dibunguli bini tiba-tiba harta bini bunguli seorang bunguli harta bunguli bini ada bagus pula pada kabanjar saban hari mata undang dan kabanjar buliknya malam amat atas singgahnya Nabi kita bersabda manzarani ba'da wafatika manzarani fi hayati satu libat kitabnya siapa jarak ke kuburku aku sudah wafat ya Nabi maka sama inya datang lawan aku masih hidup bayangkan Nabi kita masih hidup menyambut kita datang melihat hidup umatku nah rumahnya di sini ini rumahnya tabunganen ini rumahnya di ano tahu Nabi kita tahu
asal datang jarak ke kubur Nabi, yaitu berangkat haji, paling kada umrah barang. Mikirkan duitnya kan jadi berangkat, bayar itu 20 juta, tambangnya sango 10 juta, 30 juta. Jangan keluarkan dari hanya babi ini saya kong kan dari 15 juta. Babi ini 15 juta. Tak pikir kita, tapi ini berpikir, yaitu adalah syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib dapat syafaat Nabi. Berangkat lagi Nabi kita sampai ke sebuah tempat yang namanya Madian Tursina. Nabi Musa menerima kalam Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berfirman dengan sempurna firman dengan Nabi Musa. Nabi Musa mendengar kalam Allah Qadim dalam kitab Sarkawi ala hudud itu dikatakan pandangan Nabi Musa dan batang tubuh sidin 10.000 kekuatan. Batang tubuh Nabi Musa 10.000 kekuatan, pandangan sidin 10.000 kekuatan dibanding kalau kita. Makanya mendengar kalam Allah Ta'ala, andai kata ada dikatakan bang pecah batang tubuh Nabi Musa itu, ada sanggup mendengar kalam Allah Ta'ala, luar biasa. Pada zaman Nabi Musa kan diberikan kekuatan batang tubuh dan pendengaran. Rupa-rupanya malakal maut ini datang lawan umat Nabi Musa bila mencabut nyawa hingga menampak ya di alam nasiyanan. Datang lawan Nabi Musa, lawan umat Nabi Musa mencabut nyawa umat Nabi Musa menampak di petaninya dulu. Petaring kayak hantu, kalau kayak ngapan, kayak pohon, yuk nih, bukahan orang cabutinya nyawanya, entah kami buka. Ada kan orang Nabi Musa? Ya Rasul, wahai Musa, kami takutan benar. Malakal maut itu bila mencabut nyawa, inya menampak dirinya mau tani. Nah, jadi Musa. Ikam belum lagi bertampon non aku, awas ikam malakal maut tadi bila bertampon non aku nggak dijamin keselamatan. Ancaman ini ada awal. Karena pas suatu hari malakal maut ini ternyata berkunjung datang oleh Musa. Kacak oleh Musa. Ini jadi Musa ini orangnya. Iya kalau ikam maut. Iya ulun. Kenapa ikam mencabut umatku? Kenapa? Dan ikam mau tadi kabar sidin. Malakal maut kabar dari Musa. Palatamahu papaka ainai. Maka ditampar oleh Nabi Musa malakal maut tadi, pecahlah kedua biji mata malakal maut. Pecah kedua mata malakal maut tampar Nabi Musa. Malaikat Malik aja takut. Ini Nabi Musa tampar sidin, pecah kedua biji mata malakal maut. Ujar malakal maut, Ilahi ya Rabbi, abduka Musa tamani menampar hamba ya Allah. Andai kata Musa itu adalah kada hambamu, kubelah-belah batang tubuh Nabi Musa itu. Jalla ta'ala wahai malakal maut kun jadi mata ikam, jadi langsung. Kuperingatkan Allah Ta'ala wahai malakal maut, mulai sekarang la taqarrab, jangan lagi ikam dekat-dekat ala Musa lawan Nabi Musa. Bila ikam balak salah pandir tamparnya ulang gak. Makanya nih Musa itu kada dicabut, kada mati kada. Sidin diangkat ke langit, makanya diangkat ke langit yang ke-6. Nabi Idris diangkat juga ke langit, Nabi Isa diangkat juga ke langit. Nah, Nabi Musa diangkat juga ke langit, Nabi Ibrahim diangkat juga ke langit. Makanya pada Isra dan Mi'raj itu Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertamu lawan Nabi dan Rasul tadi. Lalu kemudian sampai kisah Nabi kita, ringkas kisah sampai ke Palestina. Diturunkan tangga dari surga Firdaus, naik
Nabi kita ke langit yang pertama bertamu lawan Nabi Adam. Bertamu lawan Nabi Adam. Naik lagi ke langit kedua. Bertamu lawan Nabi Isa, Nabi Yahya. Ini di zaman Nabi Isa. Di zaman Nabi Isa itu Rasul itu bukan hanya Nabi Isa saja, ada. Idza ja'al mursalun idza arsalna ilaihim musnain faqaddabuhuma fa'azzazna bisalisim faqalu inna ilaikum mursalun. Ini kisahnya. Yaitu Hawarin ditugaskan oleh Nabi Isa ke sebuah negara yang dinamakan negara Roma. Rajanya adalah Raja Antakya. Sampai ke Roma. Nah, ternyata nang dua orang nenek ditangkap oleh masyarakat, diserahkan kepada raja. Membawa orang baik, biar membawa orang beriman, tangkap orang, dibawa orang pada raja. Jangan membawa yang salah, ini membawa yang baik. Ya kan, manusia kan biasa, manusia pada zaman dahulu. Bawa orang kepada Raja Antakya, ujar Raja Antakya, Hawarin, Ikam adalah utusan Rasul daripada Isa, bahkan Ikam pun adalah seorang Rasul. Kami hendak tahu apa kehebatan Ikam wahai Hawarin. Ujar Hawarin utusan Nabi Isa tadi, kami bisa menambahi orang nang sakit lama apa stroke. Orang stroke itu pusat aja lah, pusat tiba-tiba. Sudah dipusat berdiri pian, berdiri. Berjalan pian, berjalan. Buka pian, buka langsung. Hebatnya tak? Dengan izin Allah dan kemuliaan para Rasul. Ada lagi yang sakit supak, ada lagi penyakit kusta, macam-macam penyakit, maka dijapainya ambil penyakit. Bahkan wahai Tuan Raja, kami bisa menghidupkan orang yang sudah mati atas izin Allah dan kemuliaan Isa Allah. Amun itu aja Raja Antakya, ambilkan mayat yang ada di dalam gudang. Rupanya bersetok so mayat. Stokan mayat. Ambil mayat. Bawa mayat. Imbah dibawa mayatnya. Mayat ini sudah 7 hari, bahkan lebih. 7 hari baulat dan mayatnya. Bangkak bahkan berbau busuk mayat ini. Diangkat, dibawa ke tengah lapangan di hadapan istana. Hawarin, kalau Ikam benar-benar seorang Rasul, punya kelebihan dan mukjizat, hidupkan mayat yang sudah mati 7 hari ini. Berdoa punya. Yada'u rabbahu, berdoa. Ya Allah, hidupkan mayat ini. Ya Allah, hidupkan mayat ini. Ya Allah, hidupkan mayat ini dengan kemuliaan Isa Ruhullah. Maka mayat tadi bangun. Paqamal mayitu, mayat nang bahulat tadi bangun mayatnya, berdiri. Nah, ulah dikelatikan jadi Allah. Lalu mayat ini berkata, ya ayuhan nas, manusia, qad muttu mundu sab'ati ayyam. Sungguh aku sudah mati selama 7 hari. Orang dalam kubur itu tahu. Aku mati sebulan, aku mati 2 tahun, aku 10 tahun, aku 100 tahun, bahkan sampai 1000 tahun. Mayat nang ada di dalam kubur lu tahu. Mayat nang baulat nang belum di kapan ada deh, nang di batak tadi tahunya. Aku sudah mati, sudah 7 hari,
dalam 7 hari aku digugurkan ke jurang api neraka yang paling dalam, kedalaman yang ke-7. Wahai manusia, ana ahdarukum, aku peringatkan kau ikam berataan manusia lah ubuhannya fa'aminu billah, beriman lawan Allah, fa'amilu salihat, beramal saleh lah, berataanlah, berimanlah, beramal saleh lah ubuhannya. Jangan musyrik lah, jangan maksiat lah. Jaka mau neng ini wah ini nih di tengah lapangan di Banjar toh mayat nang 7 hari nang ulat nang babau nih toh mau dihidupkan bapak dahan kira bisa harus pada guru sapa kurang masih benar melihat bang mayat bapak dahan maka mati bisa bapak dahan bisa banyak nama asih bebuhannya jangan menjenet lah, jangan membuntut lah pemerintah, jangan korupsi lah, jangan zalim lah. Kira banyak manfaat. Sadaran bukannya dunia sadar beda. Ya mau guru pak, alihai guru dia bakal karasan menyuruh orang, bila bakal karasan menyuruh orang. Kadang-kadang seorang dirusuhi orang, bah dia guru tuh emang karas ya. Keluarganya gitu kayak itu juga kelakuannya. Kalau ada seorang itu bawa juga. Dia ngalihnya. Ada kawan, ada kadang-kadang, makanya kadang ceramah dia ada pesan dulu. Bila sampai pian goda kamilah, buntut lawan sabu-sabu, tembak terus dulu ya. Ada pesan, macam-macam tuh. Guru, bila sampai goda kamilah, di situ banyak nama anakan riba, hantam gula riba lah, masalah riba lah. Itu tuh sampai aku diundang pernah ke pembatuan. Ceramah di pembatuan cileh. Buat bibinanya diliput-liput sarudong nah jago. Ayo amunnya singgung bakal karasan sariknya banyak guruin bakal karasan jadi beri amplop beliknya lanai jadi lemah lembut. Kadang-kadang bebuhan nakah itu dilucuin kasih kamu berdua guru tuh biar beliknya tampar orang bari kamu gadang dah wakar buntut menyinggung buntut tampar pacah kacamata sidin tampar orang guru tampar orang ada ini kada bang suruh makan lagi namanya dia kan binian lah nyata aja lah lagi yang dari mama lagi jadi orang makan pasti binian bemasak maulah nyambel maulah guru makan dulu guru ya alhamdulillah. Zaman Nabi Isa naik lagi ke langit yang awalnya yaitu ketiga bertamu lawan Nabi Yusuf. Oh ini luar biasa. Ahsanul wajhi itu adalah wajah sidin cantik benar bungas benar tampan benar. Jangankan melihat wajah sidin sealai rambut sidin melihat bibinya itu kegenangan bibinya kagenangan wah dasar tampan kada paparakan kayak guru nenek guru di mana hilang lakat no ya hilang manis jawabannya bini gubernur siapa disinggung itu Siti Juleha. Umar di purunnya menyambut Allah. Ikam pada melihat lagi bagaimana tampannya Yusuf itu. Ikam pada tahu lagi. Ikam nyaman menyambut. Aku namanya ndangnya. Aku nak sering kali mulai dahulu ada kumpulan inya. Hingga sampai wahai ini Allah selalu teringat lawan Yusuf. Yang mana orang menyambut lawan aku. Lalu kemudian Siti Juleha mau undang bibinya namanya menyambut tadi kan bibinya lah bibinya menyambat undangnya datang ke kerajaan bibinya bertahan cuma makanannya sayangnya bukan makanannya nasi atau roti tetapi makanannya jeruk dan pisau
Hatinya jedok dikupas dengan pisau, itu mana? Bagian berataan. Siapa yang hendak melihat wajah Yusuf, maka hendaknya memenuhi undangan kami. Nah, datang ibu bini kayak bergerak bumasnya orangnya, kayak bergerak tampannya orangnya, kayak bergerak gagahnya orangnya. Ujar Siti Juleha, oh ibu-ibu berataan lah. Kaidah mengupas mangganya apabila sudah ditampilkan Yusuf. Ditampilkan Nabi Yusuf, silakan mengupas mangga. Nah, bibi dan mengupas mangga. Akan tetapi keasikan tadi melihat tadi memandang wajah Nabi Yusuf itu, maka bukan mangga lagi yang dipotong, bahkan jari terpotong. Hingga luka bahkan ada yang terputus karena tak potong jari, karena asik melihat ketampanan Nabi Yusuf. Luar biasa. Ini kena wajah orang surga itu berataan banyak pakai itu. Lalu imbah itu, Abu Teh, aku luka, aku kaget jari putus. Nah, di sini Juleha, bagaimana ibu-ibu berataan? Kayak apa rasanya ikan baru hari ini melihat ketampanan Yusuf, sudah banyak yang luka. Tapi kan pembuat ikan cuma luka di tangan aja, kalau dibabat ada aku di luka di hati, kita bawa mati. Nah, sabut tangan dah wujud ambat dah, sabun junya dimakan api, luka di tangan, kalau diobat luka di hati, kita bawa mati. Naik ke langit yang keempat bertemu lawan Nabi Idris, langit yang kelima bertemu lawan Nabi Harun, langit yang keenam bertemu lawan Nabi Musa, langit yang ketujuh bertemu lawan Nabi Ibrahim. Terus Nabi dinaikkan hingga berkunjung ke sorga dan berkunjung ke neraka. Dinaikkan lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga Nabi kita sampai ke mustawa, menerima Nabi kita sembahyang 50 kali sehari semalam. Ya Muhammad, baratu alaika wa ala ummatika 50 salah. Wahai Muhammad, aku wajibkan kepadamu dan kepada seluruh umatmu, yaitu sembahyang 50 kali sehari semalam. Nabi kita menerima menerima daripada Allah sampai ke langit yang ke-6, langit yang ke-7. Ada bapak Nabi Ibrahim ke mana Allah nih? Napa tadi? Menerima sembahyang 50 kali. Sampai di Musa, napa tadi jadi Musa diperintahkan apa ya? Ulun diperintahkan sembahyang 50 kali sehari semalam. Berapa? 50 kali. Umatku 2 kali seminggu banyak kepara ya. Kalau 50 kali umat yang halus gitu lemah lagi. Sabun ada minta kekurangan lagi. Nabi kita apa? Kebulik Nabi kita minta kekurangan daripada Allah hingga sampai 9 kali. Nah, makanya di kampung tuh jangan ada inggih pun berataan, ada nang wani, ada nang tegas. Itu bagus. Oh, nang bagus kayaknya, nang benar kayaknya ya. Lagi Musa tuh keras, tegas orangnya, wani orangnya. Oh, jangan Musa minta lagi kekurangan. Minta Nabi 9 kali, dipotong hingga 45, 59, tinggal 5 lagi. Itu pun disuruh oleh Nabi Musa. Ini hikmahnya Nabi kita bertemu dengan Musa. Andai kata 50 kali, bahkan sanggup kita. 24 jam sehari semalam, 50 kali berarti 25 menit sekali sembahyang. Hanya tonton berwirid Allahu Akbar sembahyang kali ulang. Mata mengantuk bayang terguring kan Allahu Akbar kadang sambahyang ulang. Hendak istirahat dong guring. Istirahat guring. Nah, hendak bermesraan hanya menjapai Allahu Akbar kadang jadi pulang. Kau ada gawi lagi guru mulai. Oh sembahyang terus. Hanya kau mau itu hanya masa barang nah giru-giru. Nah, masa barang nah. Allahu Akbar iya Pak sembahyang. Belum menyukal benih lagi. Sembahyang pulang. Nah ini hikmahnya bertemu lawan Nabi Musa. Nah inilah yang diterima oleh Nabi kita 5 kali sehari semalam, walaupun 5 aja, akan
akan tetapi gawiannya dikurangi, gajinya tetap. Siapa memperbuat kebaikan, manda abil hasanati falahu asru amsalihah. Siapa menggawi kebaikan 1 diganjar 10. Berarti 5 tetap 50. Mudah-mudahan yang 5 waktu ini awal kita pelihara dan kita jaga untuk mengerjakan ibadahnya. Mudah-mudahan Allah mencurahkan reda, rahmat, keampunan lawan kita beradaan, diterima sekalian amal ibadah kita, dicurahkan berkah, rahmat dan keredaan lawan kita beradaan, dijadikan anak-anak kita anak saleh dan salehat, jadi ahli surga beradaan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kehilapan. Wabillahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.